Oke kawan, balik maneh nek emper liar. Apa kabar semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya masih tetap semangat dalam budidaya tanaman. Beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan pindah tanam bibit salak, dan hari ini kita akan melakukan penanaman tanaman date palm, yaitu biasa disebut dengan kurma. Akan tetapi bibit kurma kita peroleh dari penyemaian bijinya, tidak melalui kultur jaringan, karena bibit kurmanya tumbuh dari biji. Jadi kita tidak berharap lebih untuk berbuah, tetapi ya mudah-mudahan bisa tumbuh subur di sini. Yuk langsung saja kita lakukan grounding bibit-bibit kurma kita. Ya walaupun cuma beberapa saja, tetapi akan kita grounding kali ini. Sebelum kita lakukan penggroundingan, kawan-kawan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, like dan share, agar kita semakin lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang baru. Di sini kita ada 6 yang masih di polybag, 6 bibit kurma yang masih di plastik yang kita gunakan untuk menyemai biji kurma sendiri. Dan kita sudah ada yang kita grounding 1 di sebelah sana. Kita grounding 1 untuk memastikan bibit kurma bisa tumbuh di sekitar sini. Setelah percobaan yang pertama, ternyata memang masih tetap tumbuh. Jadi kita akan melakukan penggroundingan bibit-bibit yang telah kita lakukan penyemaian. Mengingat bibit-bibit ini sudah banyak keluar akarnya di tempat yang kita pakai untuk menyemai, jadi alangkah baiknya kalau kita grounding agar tumbuhnya nanti semakin lebih subur lagi. Dan sebelum kita lakukan penggroundingan atau kita tanam di tanah, kita akan melakukan pemangkasan di daun-daun dari bibit-bibit kurma ini, karena kita lihat banyak hama di sekitar dari bibit ini sendiri. Kita akan membuang daunnya yang terkena hama, seperti kayak begini. Bisa kawan-kawan lihat, banyak sekali kutu-kutu yang menempel di daunnya. Jadi akan kita lakukan
pemangkasan di daunnya agar nanti daun-daun barunya tidak terjangkit hama-hama yang sekarang menempel di daun-daunnya. Langsung saja kita lakukan pemangkasan daun-daunnya agar nantinya bisa kita grounding bibit-bibit kurma ini. Setelah kita lakukan pembersihan daun-daun yang terkena hama dan kita buangin daun-daun tuanya agar nantinya bisa tumbuh daun-daun baru yang sehat. Yuk langsung saja kita lakukan penanaman. Ikuti terus video kali ini. Kita telah menyiapkan lubang tanamnya untuk nantinya kita pakai untuk menanam tanaman kurma ini. Lubang tanamnya tidak begitu dalam karena sekarang masih belum banyak terjadi hujan. Jadi kalau terjadi hujan kita tidak repot-repot lagi untuk menyiramnya. Dan sebelum kita lakukan penanaman kembali tanaman kurmanya, kita akan membuka terlebih dahulu plastik yang kita gunakan untuk menyemainya. Kita robek saja agar lebih efisien lagi. Saat kita lakukan penanaman, tujuannya merobek dari plastik yang kita gunakan untuk menyemai, yaitu agar nantinya perakaran dari tanaman ini lebih bisa tumbuh dengan liar lagi dan tumbuh dengan menjalar kemana-mana lagi, tidak terbatas di plastik yang kita gunakan untuk melakukan penyemaian, sehingga nantinya perakarannya bisa tumbuh dengan maksimal. Bisa kawan-kawan lihat perakaran dari tanaman ini sudah banyak sekali, maka akan lebih baik lagi kalau tanaman ini kita lakukan penggroundingan atau penanaman di tanah. Langsung saja kita lakukan penanaman karena sekarang sudah lumayan cukup sore, agar nantinya tidak terlalu kemalaman. Cukup kita masukkan saja tanaman yang akan kita grounding ke lubang tanamnya yang telah kita sediakan. Dan jangan lupa perakarannya ditata agar menyamping, agar nantinya perakaran dari bibit ini bisa tumbuh lagi menjalar ke samping-sampingnya. Setelah kita lakukan atau merapikan perakarannya agar tumbuh menyamping, barulah kita lakukan penutupan lubang tanam yang di sekitar dari bibit yang kita lakukan penanaman. Setelah kita huruk, baru kita rekatkan lagi tanah-tanah di sekitar perakarannya agar nantinya
perakaran bisa cepat beradaptasi lagi dengan media tanam yang ada di sekitar dari perakarannya. Setelah kita lakukan pengurukan dan kita padatkan media tanamnya, kita tidak langsung menambahkan pupuk kandang ataupun pupuk kompos, karena kita akan membiarkan terlebih dahulu tanamannya beradaptasi lagi di media tanam yang baru. Kayak gitu saja proses penanaman atau grounding dari tanaman kurma dari biji. Semoga tanaman kurma ini nantinya akan tumbuh dengan subur lagi di lahan yang kita sediakan untuk menanam. Cukup kayak gitu saja prosesnya. Semoga kawan-kawan tidak bosan-bosan untuk menonton video dari kita hingga dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus video-video dari kita dan menonton dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah subscribe channel dari kita. Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melakukan budidaya tanaman. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kita semakin semangat lagi dalam budidaya tanaman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye kawan-kawan.